Good morning, everybody. Good morning. How are you? Fine, ma'am. I'm fine too. Everybody, my name is Bagas Yulistiati Setiawan. The people call me Bagas. Bapak Ibu, saya akan meneruskan diskusi ini dengan bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengambil tema tentang COVID. Judulnya adalah dampak COVID terhadap perekonomian. Bapak Ibu, ada yang pernah terpapar COVID-19? Belum ya, Alhamdulillah. Kita harus menjaga jangan sampai kita dan keluarga kita ada yang terpapar COVID-19. Ya. Kemudian sejauh apa yang Bapak Ibu ketahui tentang COVID-19? Ada yang bisa sharing di sini? Ekonomi terganggu. Apa? PHK dan ekonomi terganggu. Oh, ekonomi terganggu ya, itu dampak secara tidak langsung. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam diskusi kali ini. Oke, jadi secara singkat deskripsi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua adalah saya sebagai Widya Iswara ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang asal muasal atau asal usul COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Sehingga tujuannya adalah bahwa nanti para peserta dapat menjelaskan kembali asal usul COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Jelas ya? Sehingga hasil indikator dari belajar kami ini adalah Bapak Ibu nanti bisa mengkontekstualisasikan atau menghubungkan antara COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan di dalam agenda 1 tentang nilai bela negara ya. Di dalamnya ada mata pelajaran tentang isu strategis kontemporer. Nah, di situ salah satu contohnya adalah kan ada banyak. Bapak Ibu bisa sebutkan contoh-contoh dari isu kontemporer strategis? Korupsi, money laundry. Apa? Penyalahgunaan narkoba. Terorisme. Kemudian? Proxy war, Hoax, ya boleh ya. Ini saya pengen tunjukkan yang terbaru adalah COVID-19 ya. Kenapa COVID-19 saya masukkan sebagai isu kontemporer? Karena kita tahu bahwa yang namanya isu strategis kontemporer itu adalah isu atau permasalahan yang berlangsung sudah cukup lama dan sampai kapan permasalahan itu akan berlangsung kita belum ada yang tahu ya. Kemudian isu tadi juga sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga perilaku kita sebagai abdi sebagai pelayan masyarakat ya. Salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang ditimbulkan oleh dampak COVID adalah adanya kebijakan sekolah dari rumah atau sekolah secara online. Kemudian ada pelayanan secara online. Nah, itu adalah dampak-dampak dari adanya COVID. Ya. Nah, makanya saya masukkan di sini adalah salah satu contoh dari isu kontemporer strategis. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita bicara tentang COVID, ternyata COVID ini sudah menjadi sebuah pandemi. Pandemi itu apa? Pandemi itu artinya adalah sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi semua negara-negara yang ada di dunia ini sudah menghadapi permasalahan yang sama, yaitu permasalahan COVID-19. Ya. Bahkan data terakhir penduduk di dunia ini yang sudah terpapar COVID-19 itu adalah sudah lebih dari 140 juta ya. Ada 140 juta lebih orang yang sudah terpapar positif COVID-19. Ada 8 negara yang paling banyak terpapar COVID, yaitu adalah negara Amerika, kemudian disusul India, kemudian Brasilia, Prancis, Rusia, Inggris, Turki, dan Italia. Ya, ini adalah negara-negara yang jumlah pasien COVID-nya terbanyak. Ya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira Indonesia bagaimana? Ada yang bisa memberikan sharing di sini? Ya, kita lihat bahwa Indonesia ternyata penduduknya
yang terpapar COVID juga cukup banyak ya. Itu ada mencapai lebih dari 1,5 juta ya. 1,5 juta itu terpapar COVID-19 dan tersebar di 510 kabupaten yang ada di Indonesia dan pada 34 provinsi ya. Jadi hampir semuanya di Indonesia itu ada yang terpapar COVID-19. Kemudian lebih detail lagi bagaimana dengan Jawa Timur ya. Jawa Timur jumlah pasien COVID yang sudah betul-betul terkonfirmasi COVID, artinya dia sudah secara klinis dibuktikan bahwa dia menderita serangan virus COVID itu ada lebih dari 136.000 orang ya. Itu sebagian besar tersebar ada di 6 wilayah ya. Yang pertama ada di kota Surabaya, kemudian di Gresik, Sidoarjo atau ini wilayah Surabaya Raya, kemudian di kota Malang, Kabupaten Malang, dan kota Batu atau Malang Raya. Bapak Ibu yang saya hormatin, coronavirus ini sebenarnya asal-usulnya seperti apa? Asal-usulnya bahwa coronavirus ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember 2019. Kemudian bagaimana gejalanya bagi orang-orang yang pernah terpapar COVID? Itu yang pertama tentu saja demam ya, demam, kemudian batuk, pilek, ada sesak nafas, yaitu salah satu gejala-gejalanya. Dan COVID ini belum ada obatnya. Obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah daya tahan tubuh sendiri. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia otomatis akan menang menghadapi serangan dari virus. Tetapi kalau dia memiliki penyakit yang bawaan atau imunitasnya rendah, nah dia ini yang tidak akan tahan terhadap COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tunjukkan bagaimana COVID-19 itu perkembangannya di Jawa Timur. Itu COVID-19 itu pertama kali datang di Indonesia itu pada tanggal 3 Maret ya. Kemudian setelah tanggal 3 Maret, pada tanggal 16 Maret itu sekolah bukannya dihentikan ya, tapi sekolah dilaksanakan dari rumah atau sekolah secara daring. Kemudian setelah itu ada di Jawa Timur itu muncul pertama kali tanggal 17 Maret. Setelah tanggal 17 Maret, kemudian di DKI dilaksanakan PSBB yang pertama, disusul PSBB yang untuk di Surabaya, kemudian PSBB yang di Malang, kemudian disusul lagi PSBB di Surabaya 3 kali PSBB. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu terakhir kemarin tanggal 13 Maret vaksin COVID yang pertama kali dan kemudian dilanjutkan tanggal 14 adalah COVID untuk diteruskan kepada seluruh penduduk Indonesia, yang ada di kota-kota terutamanya. Nah, Bapak Ibu, saya pengen menunjukkan bagaimana dampaknya COVID terhadap perekonomian ya. Dampak terhadap perekonomian itu dimulai dari sifat COVID sendiri. Artinya apa? Kita untuk menghindari COVID, kita kan harus menghindari kerumunan. Kita harus menjaga jarak satu sama lain. Nah, untuk menghindari kerumunan dan jarak satu sama lain itu untuk lingkungan industri itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena industri sendiri mesinnya itu sudah dimodifikasi, sudah didesain untuk jarak yang pendek ya. Sehingga untuk mengatasi ini pabrik mengambil langkah bahwa dilaksanakan sistem shift. Artinya yang sehari itu harusnya dikerjakan oleh 5 orang, yang seharusnya dikerjakan oleh 10 orang itu bisa dilaksanakan oleh 5 orang. Dengan demikian otomatis produksi yang dihasilkan juga berkurang. Itu dari sisi pabrik. Kemudian dari tenaga kerjanya sendiri. Kalau dia biasanya bekerja tiap hari, sekarang harus bekerja 2 hari sekali. Nah, ini otomatis juga pendapatannya akan berkurang. Kalau pendapatan berkurang, daya belinya akan berkurang. Kalau daya belinya berkurang, pabrik juga penyediaan barangnya juga berkurang. Sehingga inilah yang namanya lingkaran setan dari dampak COVID terhadap perekonomian. Dan ini harus kita putus. Bapak Ibu, saya tunjukkan secara singkat dampak COVID yang sangat besar terhadap
perekonomian kita adalah khususnya untuk sektor-sektor, yaitu sektor untuk yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Ya. Kenapa sektor pariwisata sangat terdampak? Kita tahu bahwa pariwisata itu adalah kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan orang yang sudah longgar segalanya, longgar waktunya, juga longgar uangnya. Jadi dia butuh rekreasi, butuh pariwisata. Dan subsektor yang mendukung itu juga banyak, seperti ada akomodasi, ada transportasi, ada hotel, ada jasa. Nah, kalau pariwisatanya tenggelam atau pariwisatanya sangat terdampak, otomatis sektor pendukungnya tadi juga akan terdampak. Itu yang paling terdampak. Kemudian sebaliknya juga ada sektor yang sangat diuntungkan, mendapatkan dampak yang sangat positif, yaitu adalah sektor kesehatan. Ya, sektor kesehatan ini adalah karena dia harus menangani pasien-pasien COVID dan itu kebutuhannya sangat banyak. Seperti kebutuhan untuk farmasi, kebutuhan untuk obat-obatan, kebutuhan untuk vitamin, untuk multivitamin, kemudian juga kebutuhan untuk alat pelindung diri. Nah, ini industri-industri yang memproduksi hal-hal seperti itu akan meraih keuntungan yang banyak. Ada juga industri yang terkerek naik adalah industri IT. Kenapa industri IT bisa terkerek naik? Itu karena semua kita masyarakat kan harus banyak-banyak tinggal di tempat, banyak-banyak tinggal di rumah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dia akan belanja secara online, belanja dengan marketplace ya. Sehingga untuk itu dia membutuhkan IT. IT adalah untuk sebagai penghubung antara orang-orang dengan pasar atau dengan marketplace atau dengan pihak penyedia jasa. Nah, di situ IT menjadi sangat terkerek sehingga pertumbuhannya luar biasa, mendapat keuntungan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID ini. Bapak Ibu, demikian tadi paparan saya. Ayo kita simpulkan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Mbak Rizka, gimana? COVID gimana? COVID-19 merupakan isu strategis kontemporer. Oke, betul ya. Jadi COVID merupakan salah satu contoh isu kontemporer. Contoh yang lain? Isu yang kesimpulan yang lain? Dampak positif Bu yang ada dari Oke. COVID-19 yaitu bagi sektor farmasi dan Siap, kesehatan. ya betul ya. Jadi COVID juga berdampak positif dan dampak negatif ya. Ini saya tunjukkan bahwa yang namanya kesimpulan ini COVID termasuk isu strategis, kemudian dampak positifnya terhadap perekonomian adalah industri-industri kesehatan, industri IT, kemudian industri farmasi, dan dampak negatifnya adalah pada industri pariwisata dan pendukungnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh kesehatan. Untuk itu, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita serta lingkungan kita dari serangan virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.